Dengan ciri laki-laki ini yang jangan sampai jadi toksik adalah bicara masalah tentang berhubungan dengan pendirian seorang laki-laki. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Siap. Yang dimaksud dengan pendirian laki-laki ini yang tidak menjadi toksik maksudnya apa Ustadz Syam? Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, yang kita bahas selanjutnya ketika kita sudah menjaga ucapan, menjaga tutur kata, selanjutnya seorang laki-laki ini buat teman-teman yang sedang menyaksikan Islam itu indah, baik laki-laki ataupun jamaah perempuan yang sedang mencari calon suami insyaallah, maka carilah yang teguh dengan pendiriannya, karena laki-laki sesungguhnya disebutkan dalam surah An-Nisa ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Seorang laki-laki adalah pemimpin, pengayom, yakni qaim, pengurus bagi wanitanya. Maka subhanallah, sudah semestinya, sudah seyogyanya seorang laki-laki menjadi seorang yang teguh dengan pendiriannya. Yang akan kita bahas hari ini insyaallah, titipan dari teman-teman dari Islam itu indah, bahwa bagaimana seorang laki-laki punya sistem berpikir, punya metode berpikir, atau dalam bahasa agamanya yang populer sekarang adalah manhaj. Ya, bahasa populernya adalah manhaj yang benar, yang hak. Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah sistem berpikir. Manhaj itu adalah metode berpikir dalam beragama. Kenapa orang ketika mencari calon suami agar nggak toksik harus yang bermanhaj sama dengannya, harus yang berpikiran sama dengannya, karena bisa repot. Suaminya misalnya yang kunut subuh, ikut Syafi'iyah, istrinya ternyata nggak kunut subuh, baru subuh udah berantem. Subhanallah, baru subuh udah berantem. Saya diajarkan orang tua aku tidak kunut, kok kamu kunut? Subhanallah. Maka laki-lakinya harus punya manhaj yang sama dengannya. Kenapa ini akan menjadi masalah? Karena agaknya repot gitu, walaupun tidak wajib gitu kan. Kenapa Rasulullah SAW ada yang satu jalan, ada yang dua jalan? Ya misal contoh cara sujud. Sami Allahu liman hamidah. Nabi SAW dua cara, ada lutut duluan, ada tangan duluan. Kenapa Nabi ngasih dua cara? Karena nggak semua orang bisa lutut duluan. Nggak semua juga orang bisa tangan duluan. Subhanallah. Ini adalah pilihan. Lalu dijelaskan oleh guru-guru kita di abad kedua Hijriyah. Generasi emas, generasi bintang siapa itu? Dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik. Semuanya adalah madhab. Metode berfikirnya, dari jalur fikihnya kita memilih 4 bintang ini. Siapa itu? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Sudah ada 4 bintangnya. Silahkan pilih metode berfikir mereka dalam urusan fikihnya. Dalam urusan akidah kita memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita pilih beliau. Kenapa? Beliau adalah manhaj salaf. Beliau adalah salaf. Kenapa? Generasi emas. Ya, generasi emas berpikir yakni mengambil daripada salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Dari generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya mengikut ke sana. Maka enaknya kita punya yakni guru, kita belajar yang sama. Maka seorang laki-laki harus punya pendirian yang kuat tentang agama. Kenapa? Karena akan membimbing istrinya. Masya Allah. Itulah kalau Ustadz Maulana selalu berpesan kalau bisa cari pasangan Ustadz Syam yang sekufu. Yang sekufu. Jangan terlalu berlebihan atau juga jangan terlalu di bawah. Betul. Nanti cara berpikirnya nggak sama. Betul. Subhanallah. Gitu ya Ustadz Maulana, betul ya? Iya. Jadi ini saya sebenarnya diam-diam. Kenapa? Tapi Ustadz Maulana yang saya selalu banyak. Saya terngiang-ngiang soalnya pesan-pesan itu selalu. Saya sampaikan juga kepada anak saya. Harus. Ini Masya Allah. Karena kalau kita mencari yang tidak sekufu, repot hidup ini. Repot, berbahaya. Berselisih aja nanti. Selisih terus.